Oke, jadi di sini datang lagi Asus ROG Phone 6 kiriman dari subscriber dengan kondisi mati total. Buat yang lagi puasa, aku mau ucapin selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga masih semangat sampai waktu buka nanti dan tetap jaga kesehatan. Saat video ini diupload kita udah masuk ke hari 21 ya, tetap semangat. Oke, jadi di sini Asus ROG Phone-nya kondisinya masih mulus, fisik masih mulus, cuman mati di bagian mesinnya. Dan setelah kita cek, itu unitnya di bagian hardware ternyata ada masalah di bagian prosesornya. Itu masalah di IC CPU-nya ya. Dan buat penangannya sendiri, kita udah repair IC CPU-nya. Dan sekarang untuk video kali ini kita bakal rakit untuk HP-nya. Dan saya mungkin bakal sedikit sharing-sharing dikit tentang Asus ROG Phone 6, perbedaannya apa dengan Asus ROG Phone 5 yang kemarin sempat rame banget karena kasusnya mati total. Terus kemudian nanti juga bakalan ada tips bagaimana cara ngerawat HP gaming yang baik dan benar. Dan kemudian buat teman-teman yang mungkin mau servis ROG Phone series atau HP gaming lain, nanti aku bakal kasih tahu caranya kayak gimana. Dan pastiin kalian simak videonya sampai selesai. Oke, jadi aku paham kalian pasti bertanya-tanya kenapa Asus ROG Phone 6 ini bisa mati. Padahal kalau kita lihat kemarin di Asus ROG Phone 5 itu udah rame banget. Dan di Asus ROG Phone 6 ini kan udah ganti chipset bang. Udah ganti pakai Snapdragon 8 Plus Gen 1. Udah ada peningkatan dong harusnya, udah improve juga. Tapi kenapa masih bisa mati total? Kalau kita lihat dari feedback user Asus ROG Phone 6 ya, jadi aku lihat juga di forumnya, di forum Asus dan juga beberapa artikel lain. Untuk Asus ROG Phone 6 ini sedikit ditemui untuk kasus mati total. Jadi nggak sebanyak Asus ROG Phone 5 kemarin. Mungkin ada beberapa dan nggak sebanyak Asus ROG Phone 5. Tapi untuk di Asus ROG Phone 6 ini kejadian mati total itu jarang. Kalaupun ada kendala mungkin di bagian speakernya. Kemarin aku cek itu ada beberapa yang ngeluhin di speakernya, katanya kurang maksimal, agak sember gitu suaranya. Tapi itu udah lama ya artikelnya, jadi kemungkinan masalah itu udah di fix sama Asusnya. Mungkin udah ada updatean untuk fix masalah di bagian itu. Dan sekarang kita coba lihat dulu perbedaan dari Asus ROG Phone 5 dan Asus ROG Phone 6 ini. Yang pertama itu jelas dari chipsetnya ya. Untuk Asus ROG Phone 5 kemarin itu dia pakai Snapdragon 888 Plus. Itu memang banyak kendala terutama di bagian overheating issue. Dan itu bukan cuma di Asus ROG Phone 5 doang, tapi ada juga kasusnya di Zenfone 8 karena mereka punya chipset yang sama. Kemudian kemarin juga kita dapat OnePlus 9 itu dengan chipset yang sama juga. OnePlus 9 ini HP jarang banget ya ada di Indonesia, dan kebetulan buat OnePlus 9 ini kemarin juga datang kondisinya sama mati total, dan setelah kita cek memang ada masalah di bagian IC CPU-nya. Jadi kita bisa simpulin kalau chipset ini memang rawan ya, dan memang punya kendala di bagian overheating issue. Dan sekarang untuk Asus ROG Phone 6 ini udah ada upgrade, dia udah pakai Snapdragon 8 Plus Gen 1. Dan saya juga udah cari tahu dan baca-baca artikel lagi, memang Snapdragon 8 Plus Gen 1 ini udah stabil, udah nggak sepanas Snapdragon 888 kemarin. Jadi indikasi awal kenapa HP ini bisa mati, mungkin saya bisa simpulin kalau ini itu sering dipakai main game aja. Memang usernya yang agak sering main game atau mungkin aktivitas berat kayak ngedit video, atau mungkin memang lagi nggak hoki aja ya, karena kita tahu elektronik nggak semuanya mulus 100%, mungkin ada beberapa yang kurang. Tapi kalau kita lihat tadi ya, itu untuk kasus mati total dari Asus ROG Phone 6 ini cukup jarang. Atau mungkin juga ada konsleting di bagian mesinnya, kita juga bisa menduga dari sana.
Nah, jadi itu dia untuk perbedaan chipsetnya. Dan kalau kita lihat dari fitur lain yang udah di-upgrade di Asus ROG Phone 6 ini, itu ada di bagian displaynya. Walaupun sama-sama masih pakai panel AMOLED, tapi ada perbedaan di bagian refresh rate-nya. Yang sebelumnya refresh rate ada di 144 Hz dan sekarang udah naik ke 165 Hz. Memang naiknya nggak signifikan, tapi buat para gamer pasti ngerasain, karena untuk gamers kompetitif refresh rate itu sangat penting. Dan untuk fitur lainnya itu masih sama-sama aja kayak di HDR10 Plus, kemudian resolusi juga masih di Full HD Plus, dan proteksi layarnya masih sama di Corning Gorilla Glass Victus. Kemudian untuk di storage-nya sama-sama masih pakai UFS 3.1, dan untuk internalnya itu ada di 128 GB, 256 GB, dan 512 GB untuk varian Pro-nya. Kemudian untuk di kameranya, resolusi kamera itu lebih besar di Asus ROG Phone 5. Jadi di sini ada sedikit penurunan di besaran megapikselnya. Untuk Asus ROG Phone 5 kemarin itu di 64 megapiksel untuk di kamera utamanya, sedangkan Asus ROG Phone 6 ini itu di 50 megapiksel. Kemudian begitu juga untuk kamera depannya. Kamera depan Asus ROG Phone 5 itu di 24 megapiksel dan Asus ROG Phone 6 ini di 12 megapiksel. Walaupun ada penurunan di megapikselnya ya, tapi itu bukan jadi patokan kalau semakin besar megapikselnya bakal semakin bagus resolusinya. Karena untuk mendapatkan hasil foto yang bagus itu bukan cuma di besaran megapikselnya, tapi ada peranan penting. Yang pertama di hardware-nya ya. Di hardware itu ada sensor optiknya, kemudian yang kedua ada SoC-nya. Jadi dua hardware ini sangat penting untuk menentukan apakah kualitas fotonya bakal bagus atau enggak, dan kemudian juga dibantu dengan software. Jadi ketiga komponen ini yang mendasari kalau foto itu bakalan jadi lebih bagus. Jadi bukan kita berpatokan kepada besaran megapiksel ya. Dan itu bisa kita lihat di iPhone ya, yang megapikselnya segitu-segitu aja, kecil-kecil aja, tapi bisa ngasilin foto yang keren. Dan untuk kamera belakangnya, kamera utamanya itu masih sama-sama bisa ngerekam video up to 8K di 24 fps. Dan sekarang kita coba tes nyalain dulu sebelum kita rakit total. Dan di sini HP-nya udah hidup normal. Oke, jadi kemudian di sini aku juga mau sharing terkait bagaimana cara ngerawat si Asus ROG Phone 6 ini supaya bisa awet ke depannya. Yang mencegah aja supaya nggak ada yang mati lagi. Oke, jadi di sini yang pertama teman-teman yang suka main game, memang HP ini diciptain buat main game, tapi teman-teman perlu tahu di sini yang pertama teman-teman perlu batasi waktu main gamenya. Karena ini bisa mempengaruhi keawetan umur dari gadget tersebut. Terus yang kedua juga pastinya kesehatan teman-teman. Dan selanjutnya teman-teman bisa pakai cooler HP, entah itu bawaan dari Asus ROG-nya atau teman-teman bisa pakai cooler merek lain. Kalau aku di sini rekomendasiin cooler yang ini. Jadi ini cooler yang bagus karena dia udah pakai teknologi Peltier ya. Jadi Peltier itu semacam pendingin beneran dan bisa sampai ngembun kayak gini. Ini dingin beneran, bukan pakai kipas. Karena kalau kita pakai Peltier ini suhunya bisa lebih terjaga ketimbang kita pakai cooler yang pakai kipas konvensional. Dan selanjutnya, waktu teman-teman main game,
Mungkin bakal lebih bagus kalau teman-teman itu main game ketika HP-nya dalam keadaan nggak dicas. Nah, kenapa bisa gitu? Karena waktu teman-teman main game sambil ngecas itu panas yang dihasilkan itu double. Yang pertama panas dari mesin, dan yang kedua itu panas dari baterainya. Jadi secara nggak langsung itu bisa mempengaruhi performa dari gamenya. Mungkin teman-teman bisa ngerasain lag atau FPS drop ketika HP-nya udah mulai terasa panas. Dan itu sangat-sangat wajar dan sangat sering terjadi. Itu juga bisa mempengaruhi umur dari mesin dan juga baterainya. Dan yang terakhir, ini penting nggak penting, tapi menurut aku itu penting. Jadi waktu update software, ketika ada notifikasi update software, atau gini teman-teman, kalau bisa untuk automatic update softwarenya itu di disable aja, dimatiin. Jadi kita pakai update manual. Nah, kenapa gitu? Jadi update software yang ada di HP itu nggak selalu aman. Untuk update software ini nggak selalu bagus, nggak selalu stabil. Jadi untuk menghindari hal-hal yang nggak kita pinginin dari update itu, semisal kayak entah itu bugnya minor atau bugnya besar, mungkin bug yang bisa sampai fatal kayak mati total. Contohnya kemarin ada di HP Samsung, itu update ada yang mati, ada yang bergaris kayak gini. Bahkan sampai ada meme-nya kalau HP Samsung itu punya Cyberlight. Sebelum update teman-teman pastiin dulu untuk cek ya. Entah itu review di YouTube atau di forumnya Asus, teman-teman bisa cek dulu update-nya versi berapa dan untuk device apa. Jadi teman-teman misalnya untuk Asus ROG Phone 6 ini, teman-teman cek dulu apakah versi yang mau diupdate itu aman atau enggak. Jadi semisal kita mau update versi yang baru itu, semisal banyak bug atau enggak, itu teman-teman udah bisa tahu duluan gitu. Jadi mungkin itu untuk tipsnya, dan tips-tips di atas adalah opini pribadi aku aja. Teman-teman bebas mau ikutin atau enggak. Jadi aku di sini bagi tips berdasarkan pengalaman yang udah aku alami. Atau mungkin teman-teman yang punya pengalaman lain, coba dong komen di bawah, kita sharing bareng di kolom komentar. Dan buat teman-teman yang mau servis HP-nya, untuk teman-teman yang ada di luar Bali, teman-teman bisa kirim via paket. Jadi prosedurnya teman-teman bisa kontak dulu via WA, konfirmasi dulu kalau mau kirim gadgetnya. Setelah konfirmasi nanti kita kasih alamat, atau nanti alamatnya aku taruh di deskripsi video. Jadi setelah teman-teman konfirmasi mau kirim, teman-teman bisa kirim. Setelah barangnya datang, nanti kita bakal unboxing, kemudian langsung kita cek. Setelah pengecekan nanti itu kita konfirmasi lagi untuk kerusakannya apa, kemudian estimasi biaya dan estimasi pengerjaan waktunya berapa lama. Dan ketika sudah setuju, ada persetujuan, baru kita kerjain. Dan setelah HP-nya selesai, kita bakal konfirmasi lagi kalau HP-nya udah selesai, dan teman-teman bisa melunasi biaya pembayarannya. Dan setelah dilunasi, setelah tahu ya HP-nya udah selesai, nanti kita bakal kirimin foto atau video bahwa HP-nya udah selesai. Dan kalau teman-teman udah ngelunasin biayanya, nanti kita langsung kirim HP-nya kembali ke tempat asalnya. Oke, jadi seperti itu. Dan buat teman-teman yang ada di Bali, teman-teman bisa langsung mampir ke toko. Itu alamat di Jalan Pulau Roti nomor 8, Pedungan, Denpasar Selatan. Dan di iGadget ini pastinya gratis pengecekan dan gratis konsultasi. Oke, mungkin segitu aja untuk video kali ini. Like kalau kalian suka, bisa komen juga di bawah kalau ada yang mau ditanyain, boleh di-share videonya, dan jangan lupa subscribe buat support channel ini. Dan sampai ketemu di video selanjutnya.